Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal hudurul kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami mengawali khutbah pada siang Jumat hari ini untuk berwasiat kepada kita bersama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan juga menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Hal ini sesuai juga dengan pesan Allah supaya kita tetap bertakwa dalam keadaan setakwa-takwanya dan jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Banyak ayat, salah satunya adalah ayat dalam surah An-Nisa ayat 36. Perintah-perintah kepada kita yang juga harus kita laksanakan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jam wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu kulla man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Hal ini sesuai juga dengan apa yang menjadi isu penting bagi negara kita tercinta ini. Ada banyak isu sebenarnya yang segera harus diselesaikan. Kita menjadi umat Islam dan juga bagian dari warga negara yang baik dengan posisinya masing-masing. Ada yang pengambil kebijakan, ada yang pelaksana kebijakan, dan ada yang menjadi sasaran dari kebijakan itu. Yang pertama, isu yang paling penting harus diselesaikan adalah isu tentang ketimpangan sosial dan kemiskinan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketimpangan atau inequality benar-benar terjadi di Indonesia, terutama dalam ketimpangan pendapatan dan ketimpangan kekayaan. Provinsi-provinsi telah diteliti oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Di antara sekian provinsi, menurut Badan Pusat Statistik, yang paling mengalami ketimpangan kekayaan dan pendapatan adalah, yang pertama adalah Sulawesi Barat, dan yang kedua adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terus menerus berangsur ke bawah dan seterusnya. Banyak hal yang menyebabkannya. Di antaranya adalah banyaknya warga yang tidak terampil dalam dunia kerja. Kemudian mata uang yang tidak bisa dibelikan untuk barang-barang berharga atau yang sering kita sebut sebagai inflasi. Kemudian pendidikan rendah, SDM dan upah tenaga kerja yang juga rendah, yang mengakibatkan ketimpangan atau ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan di Indonesia ini. Banyak penelitian telah dilakukan. Bukti bahwa di Indonesia terjadi ketimpangan itu salah satunya adalah penelitian di tahun 2019 yang mengatakan bahwa di antara orang-orang kaya di Indonesia ini 1% teratas orang kaya di Indonesia ini menguasai 50% kekayaan negara ini. Penelitian di tahun 2018 mengatakan bahwa 10% rumah tangga Indonesia terkaya
kekayaannya 500 kali lipat dibanding 10% rumah tangga termiskin di Indonesia ini. Dan yang terakhir atau penelitian sebelumnya adalah tahun 2017 mengatakan 4 orang terkaya di Indonesia kekayaannya sebanding dengan kekayaan yang dikumpulkan dari 100 juta orang miskin di Indonesia, sama dengan kekayaan yang dimiliki oleh 4 orang terkaya di Indonesia. Ini adalah wujud ketimpangan yang sudah dipotret oleh berbagai penelitian akademis yang dipublikasi di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Sebagai warga negara tentu kita patut prihatin. Sebagai umat Islam, dan kita kemudian bertanya, apakah sesungguhnya Islam tidak punya peran? Agama ini tidak menawarkan solusi bagi ketimpangan kekayaan dan juga pendapatan, termasuk di negeri kita tercinta ini. Banyak ayat Al-Quran yang mengatakan bagaimana Al-Quran memberikan treatment terhadap kemiskinan. Salah satunya adalah lewat pentasarufan zakat. Kata Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Zakat itu wajib bagi semua orang Islam, dan salah satu yang harus diberi zakat adalah orang miskin. Sebagaimana ayat juga yang saya bacakan di depan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Termasuk perintah agama, termasuk juga perjanjian bagi Bani Israel, wa id akhadna mitsaqa Bani Israel, dan seterusnya. Tidak hanya berhenti di situ. Ketika kita melanggar ketentuan-ketentuan agama, misalnya tidak berpuasa di siang bolong bulan Ramadan, maka salah satu caranya adalah memberikan makanan bagi orang miskin, hukumannya. Ketika ada orang sakit tidak berpuasa, entah hamil entah menyusui, atau dalam keadaan tua renta, maka salah satu hal yang harus dilakukan olehnya adalah memberikan fidyah bagi orang miskin. Juga ketika kita melanggar sumpah dalam diri kita sendiri, maka kita harus berpuasa, dan kita tidak mampu berpuasa, maka kita harus memberikan sedekah kepada orang miskin. Tentunya tidak kurang-kurang ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW bagaimana mengentaskan kemiskinan yang ada di sekitar kita itu. Tetapi barangkali banyak anomali-anomali di masyarakat. Ajaran bersifat luhur, norma bersifat punya standar moral yang tinggi, tetapi manusia belum mampu melaksanakannya. Juga kondisi sosial yang lain yang mengitarinya, sehingga banyak hal yang harus diselesaikan. Karena itu kemudian para ulama, misalnya Sayyidina Umar, Abu Bakar juga melakukan, bahkan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sayyidina Umar bahkan menarik pajak bagi orang-orang yang kaya, yang pajaknya tidak sama dengan orang-orang miskin. Untuk apa? Untuk membiayai pembelanjaan negara. Itulah istihad para sahabat dan juga tokoh-tokoh muslim kala itu. Karena itu bagi umat Islam sekarang di Indonesia dan juga sebagai warga negara baik, negara-negara yang baik, kita dalam posisi kita masing-masing mari mendukung misalnya kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan dan juga mempersempit jurang ketidaksetaraan antara kaya dan miskin. Salah satunya adalah seharusnya pemerintah memberikan kebijakan pelatihan kerja seluas-luasnya bagi lulusan sekolah, bagi lulusan perguruan tinggi. Dan kita sebagai lulusan perguruan tinggi harus memanfaatkan akses itu sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, membuka pasar kerja seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan bagi hak buruh, karena buruh seringkali dieksploitasi oleh majikan, oleh pemilik perusahaan, mulai dari gaji yang rendah, jam kerja yang tidak wajar, kemudian jaminan sosial dan lain sebagainya. Yang keempat adalah peningkatan akses ke keuangan. Orang-orang miskin itu punya skill tapi mereka tidak punya modal. Solusinya adalah memberikan pinjaman modal kerja bagi mereka.
Yang kelima adalah sebagaimana sudah dilakukan oleh para sahabat dan tokoh-tokoh muslim dan juga perintah agama, memberikan transfer sosial, yaitu memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Optimalisasi zakat, optimalisasi pajak, dan reformasi kebijakan perumahan. Karena rumah sekarang ini hanya dibeli oleh orang yang gajinya tinggi, oleh orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin tinggal di gubuk-gubuk reot. Mereka tidak sanggup untuk mencicil rumah. Dan yang kesembilan adalah peningkatan transparansi dan pemberantasan korupsi. Khutbah yang singkat ini semoga menyadarkan kepada kita betapa kita sebagai warga negara yang baik dan juga umat Islam harus mampu berperan dalam posisi kita masing-masing, memanfaatkan akses yang ada, mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada orang-orang yang menjadi korban dari ketidaksetaraan ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Faya ayyuhal hudurul kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa' 'anna al balaa'a wal wabaa'a wal ghalaa'a wasyadaa'ida wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal zalimin wal musyrikin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.